Coba saudara bayangkan waktu saudara melihat sesuatu yang saudara sebut indah. Ini gaya masa kini karena ya, orang tidak dibatasi ya. Kamera sekarang tidak terbatas soalnya. Ya. Kalau dulu tuh ini zaman orang zaman dulu ini itu film ada ukurannya. Oh, berapa? 36 tuh. 36 Kang. 36 kali foto. Itu paling banyak ya, paling banyak tuh. 36 kali Kang, paling banyak. Perasaan ada 27 dan 36. 36 kali itu so banyak, paling dapat ekstra 2 tuh. Ada 36 lalu ekstra 2. Jadi tidak semua gaya bisa difoto. Tidak semua tempat bisa difoto. Kenapa? Sayang. Belum mau cuci, mau cetak itu. Waduh, itu bukan cuma makan waktu, saudara. Makan doi. Tuh. Jadi orang zaman dulu kalau sudah bawa foto, sudah begitu sudah 5 kali foto sudah terlalu banyak. Kalau sekarang kan orang pedapat lihat juga ada yang indah, yang orang ngerasa itu gagah, orang langsung bafoto. Soalnya tidak terbatas mau ribuan kali saudara bafoto terus selama masih belum lelah, bafoto jo terus. Nah sekarang berarti kan ada yang orang bilang indah. Ada yang orang sebut indah. Nah saudara bayangkan kalau Alkitab bilang yang indah itu Tuhan. So rasa belum yang indah itu Tuhan? Atau masih ada yang lain yang mengalahkan indahnya Tuhan itu di hidupmu? Ya. Bayangkan saudara, salah satu bukti begini. Kalau Tuhan itu benar-benar indah, untuk mengajak kita ada dalam hadiratnya. Loh, itu yang paling ditunggu-tunggu. Nah, coba ulang. Kalau sungguh Tuhan itu indah di hidup kita, mau mengajak kita untuk ada dalam hadiratnya, dalam kehadirannya, itu tidak usah dipaksa. Justru saudara kurang tanya-tanya. Kong tempo apa ini? Tempo apa orang mau baku dapat dalam hadirat Tuhan? Tempo apa? Sama dengan orang tanya-tanya, tempo apa tamasya? Tempo apa pi pante? Tempo apa pi Amerika? Terlalu jauh Amerika Kang, Singapura jo. Tempo apa pi Singapura? Kenapa sampai di Singapura sampai yang di sorga kan? Coba. Tempo apa pergi di saudara? Banyak sekali tempat yang indah yang ternyata mengalahkan Tuhan di hatimu. Kalau sampai ada rencana mau pi pantai, dia datang ibadah mardianya tidak tenang. Jam berapa ini mau kelar? Kenapa lama sekali? Karena ada yang lebih indah di sana. Nah, coba. Mari orang sama-sama jujur. Siapa yang indah di hidupmu? Apa sungguh Yesus yang paling indah? Bayangkan, di sorga saja. Kan di sorga itu tempat terindah. Tidak ada yang sama di bumi yang di sorga itu tidak ada. Tidak ada. Tuh, sorga paling indah. Nah di sorga yang indah itu, orang ini boleh pergi di sana, pergi di sorga cuma karena orang suka di istana. Orang suka itu alam sorga. Cuma itu yang orang suka. Saudara pastinya nak masuk sorga. Dijamin. Kalau orang mau pergi sorga cuma karena mau pilih DP jalan dari mas, pasti kau tidak akan ke sorga. Nah kan. Orang cuma bisa sampai di sorga kalau yang kau ingini adalah Tuhan. Kalau yang kau ingini adalah mendapatkan Yesus. Ya, jangan pergi sorga karena mau baku dapat. Tapi suami so mati. Orang mau baku dapat karena orang sehidup semati soalnya. Jadi sampai di sorga kita kurang ingat-ingat pada dia. Nah, ini kan saudara.
Ini dapat dengar ini kalimat-kalimat yang terdengar bagus. Terdengar setia, tapi salah kalau engkau sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Itu salah, itu sesat. Nah itu, kalau ini mau bilang salah itu sesat saudara. Ya. Jangan pergi surga kalau baku dapat yang papa, baku dapat yang mama, ndak ada baku dapat yang oma. Ya orang, aduh kita besok masuk surga karena tapi oma so pigi kita so rindu sekali. Ya pasti engkau masuk neraka. Kalau tuh oma sampai masuk surga, tuh oma dia masuk surga karena dia menginginkan Yesus. Kalau itu cucu mau masuk surga gara-gara inginnya PDP oma, ya so salah ajar ini cucu ini. Tuh orang ke surga karena merindukan Yesus. Kenapa? Dia satu-satunya kekasih di bumi dan di surga sebenarnya saudara. Ya. Sekarang memang sudah sangat jarang terdengar orang jangankan jemaat. Sedang pendeta mau bilang kalau Yesus yang paling dia cintai. Masalahnya sekarang orang menganggap yang paling logik itu adalah misalnya jangan abaikan keluarga. Jangan abaikan rumah tangga demi pelayanan. Bayangkan ini. Jadi orang akan merasa itu lebih benar. Kalau saudara nyandak melayani karena salah-salah. Nyandak ada yang urus istri. Nah kan. Kong kita pe anak-anak dan kesapa muka saya makan. Nah ini. Ini alasan yang masa kini saudara. Loh itu bukan cuma orang luar yang anggap itu betul. Loh pengajar yang berdiri di belakang mimbar juga bilang itu betul. Sekarang itu yang di-share. Kalau saudara lihat, itu yang di-share. Padahal syarat mengikuti Yesus yang selalu dibahas di sini. Apa? Yesus bilang, kau bukan murid. Kalau kamu tidak bisa membenci. Bayangkan Yesus mesti pakai kata benci. Nah, coba baca lagi. 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Loh, Lukas 14 ayat 26. Dia bukan cuma tidak boleh dinomor duakan. Bayangkan mesti pakai kata benci. Maksudnya seandainya kita harus memilih. Nggak bisa saudara pilih istri, pilih suami, mama, papa, teman-teman. Aduh nggak ada yang bisa dipilih. Nggak ada. Satu-satunya pilihannya dia. Itu tuh Tuhan. Ini kalau mata kita sungguh-sungguh tercelik. Saudara akan melihat dia yang terindah. Dan kita akan ditarik ke sana. Kalau masih ada yang lebih menarik, yang lebih kau harapkan di bumi, ya sekali lagi itu lagu tadinya tidak cocok. Pasti kau menyanyi dan itu tidak tulus. Cuma sampai di lagu. Sampai sekarang saudara, ya tadi kan yang tidak direncanakan sebenarnya lagu tadi. Ya. Sampai sekarang, ya kita nih yang model begini. Sampai sekarang terus berdoa. Tolong hambamu tuh sungguh-sungguh menjadikan engkau satu-satunya. Masalahnya saudara, jangankan orang anak-anak, suami, mama, papa, bukan. Jangankan itu sedangkan nyawamu. Kau mesti rela hilang untuk dia. Oh coba. Kalau cuma karena kesibukan, cuma karena acara ini, acara itu yang saudara anggap, aduh saudara, ya sadar. Sudah berapa ribu kali kau meremehkan Tuhan.
kau bahkan menghina dia. No? Untuk acara yang lain yang kau anggap itu lebih berarti toh, lebih bernilai kan, belum mati toh. Belum mati. Jadi orang pandang enteng sekali Pak Tuhan. Orang pesuka mesti mati dulu, sakit dulu. Coba kalau sakit parah dulu kok pendeta. Hah? Iya kalau masih pakai acara sakit, kalau langsung mati bagaimana? Hah? Belum lama saya baca, belum lama, kemarin. Saya baca dan saya sempat tertegun, ya, bukan cuma sejenak, sampai kita cari saudara, ya, karena mau penasaran juga, anak umur 14 tahun. Menurut postingan-postingan yang saya baca tentang anak ini, aduh ini anak baik-baik sekali, bagaimana? Pokoknya dia remaja yang paling manis, anak laki-laki saudara. Kayaknya mamanya cuma punya anak satu, cuma punya dia. Saya ingin tahu itu karena apa, makanya saya mau cek itu karena apa. Kok bisa dia meninggal 14 tahun ya. Saya lihat dia baru ulang tahun bulan lalu. Orang-orang juga mengucapkan ulang tahun. Waduh, kok bisa dia tiba-tiba mati? Memang ada kayak nggak salah yang bilang, loh minggu lalu kan orang baru baku dapa. Bayangkan kalau matinya tiba-tiba. Sudah kalau itu anak itu baik-baik mengasihi Tuhan kan, ya sudah DP waktu berarti. Toh, berarti dia berakhir dengan baik. Ya, bayangkan kalau orang ini kok berakhir tiba-tiba. Toh, mau saya tiba-tiba ingat. Itu siapa? BCL toh? BCL kan suaminya mendadak tiba-tiba meninggal. Pas pagi-pagi dia mau kasih bangun soalnya ndak ada kote. Hah? Yang ada kurang mayatnya. Dia soalnya ndak ada. Masih muda itu. Oh iyo dia serangan jantung. Mau serangan apa kek? Pokoknya dia so mati. Ternyata kan bisa terjadi tiba-tiba. Jangan bilang kau tidak ada penyakit jantung. Karena berapa banyak orang yang diserang dengan serangan jantung yang tidak pernah mengalami tidak ada riwayat penyakit jantung justru. Tiba-tiba dia mati. Bagaimana? Kalau masih ada kesempatan sakit dulu. Tuh, susah dulu biasanya orang dapat pikir patukan. Nah, kalau dia langsung mati, tuh, nggak ada kesempatan bertobat. Nggak ada kesempatan untuk ingat Tuhan. Kemarin saya juga diingatkan karena nonton khotbah kemarin. Lalu pendeta itu mengingatkan saya, ada pendeta yang dulu juga termasuk pendeta-pendeta favorit maksudnya. Ya, dulu orang khotbah-khotbah yang saya sering dengar saudara, dulu di TBN, ya ada tuh pendeta itu mau bilang dia DP nama, ya pendeta terkenal, toh pelayanannya luar biasa, toh kalau mau bilang dia diurapi orang itu orang, diurapi. Dia saudara kayaknya 5-10 menit dia khotbah itu DP jemaat semua sudah di muka. Sudah di muka. Kon dia khotbah lama. Jadi dorang sudah di muka itu lama sekali. Ya, sambil haleluya, haleluya. Begitu saudara soalnya ada orang tempat duduk. Semua sudah di muka. Itu tuh gereja itu. Apa kok tak namanya? Edi. Bukan Edi Silitonga ya. Edi Long. Apa kok apa DP namanya? DP nama gereja dong. Saudara ya. Nah kemarin waktu saya dengar ada pendeta yang kemudian mengucapkan namanya. Dia bilang satu ketika pendeta itu menghubungi saya. Bilang jadi penama itu kan saudara lainnya kenal.
Eddie Long. Ya, nanti saudara bisa Google sebentar. Siapa dia? Newbert Missionary Baptist Church. Oke. Itu DP gereja saudara ya. Kalau mau lihat apa dia khotbah maksudnya waduh ya. Pokoknya keren ya. Jadi dulu salah satu pendeta yang masuk daftar yang orang tunggu-tunggu kalau dia khotbah. Nah itu pendeta itu salah satu. Nah kemarin ada pendeta yang bilang, saya tiba-tiba dihubungi oleh pendeta Eddie Long. Dia tanya, boleh baku apa? Dia bilang, saya masalahnya tidak kenal pendeta ini. Ini yang dihubungi adalah pendeta lebih terkenal dari dia mungkin. Jadi waktu pendeta Eddie Long itu telepon dan berjumpa, dia bilang, tahu enggak? Pendeta itu tanya Pak kita, karena dia diserang dengan ketakutan, takut mati. Itu pendeta Eddie Long. Takut mati kenapa? Karena waktu itu dia sedang ada dalam skandal yang luar biasa. Ngeri. Jadi dia sampai takut, dia sampai merasa kalau dia tidak diampuni. Dia masih hidup. Waktu itu dia masih hidup, sekarang sudah mati. Dia meninggal umur 63 tahun. Belum tua sebenarnya. Mesti bilang belum tua, saya semua 60 soalnya. Masih ada Om O lebih tua atau 78. Ya, dia meninggal tahun 2017. Ada yang bilang dia kanker, tapi lebih banyak bilang dia kena AIDS. Lebih banyak bilang dia kena AIDS sampai dia meninggal. Jadi dia yang kekar, ya kayaknya dia memang suka fitness, ya. Jadi badannya kekar. Dapat lianya tidak mungkin mati. Sampai skandal itu terjadi dan dia mulai sakit. Nah itu, ya bayangkan saudara, kalau dia sampai mesti pitanya tentu pendeta yang dia anggap dia lebih percaya tentu pendeta itu pesuara. Jadi kandati dia datang khusus mau tanya, kira-kira apa pikiran Tuhan tentang aku? Bayangkan dari pertanyaan. Karena dia so takut. Sungguhkah dia diampuni? Bayangkan saudara, sampai perasaan itu menguasai dia. Ini bukan pendeta bodoh. Iya tahu. Saudara, jadi apa? Ini kan dia mesti tanya begitu. Karena dia takut sekali kalau dia mau mati. Dia takut sekali masuk neraka berarti. Karena dia merasa, mereka sampai mesti tanya, kira-kira Tuhan petanggapan kata Pak dia itu apa? Lalu pendeta yang dia tanya bilang begini, loh brother, toh sorry untuk mengatakannya. Karena kita ingin tahu Tuhan berpikiran bangko tentang kau. Kita ingin tahu. Bagusnya tanya Pak Tuhan. Jangan tanya Pak kita. Karena Tuhan keputusan bangana. Loh itu Tuhan keputusan. Itu percakapan. Ya. Itu yang pendeta yang saya dengar kemarin bercerita. Kita sama saya ingat ulang dulu. Kita langsung Google kemarin ulang. Oh Tuhan, bukan main. Inikah akhir dari perjalanan hamba Tuhan yang diurapi, yang terkenal, yang pelayanan yang namanya mendunia. Hati-hati saudara, nama mendunia. Sungguhkan namamu ada di sorga. Atau so hapus. Tuhan so hapus. Waktu murid-murid
Yesus utus untuk pergi, sembuhkan yang sakit, ya. Semua, ya. Sembuhkan yang sakit. Baru usir setan-setan. Oh, murid-murid waktu pulang dari pelayanan, mereka bilang, "Oh, guru, bahkan setan pun takluk, lari, setan takut patorang." Coba Lukas ya itu. Lukas 10. Lukas 10 dek. Ayat 20. Oh ya, boleh dari sini. Lihat ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, hele setan-setan takut orang. Juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Yang saudara ya. Jadi ingat baik-baik, ternyata Yesus namanya, ya, bahkan sebelum dia mati, ini nama ini setan takut. Jadi orang mau usir setan, orang yang tidak pakai siapa nama, dalam nama Yesus, dan setan pun lari. Itu Yesus belum disalib. Jadi kalau masih ada orang yang bilang Yesus bukan Allah, doh senin tahu le aku ini dia kalau entah turunan dari mana. Ini Yesus masih ada kan yang bilang Yesus itu nanti jadi Tuhan waktu dia mati dan dia bangkit. No ini dah setan-setan takut kepada nama Yesus. Yesus masih di situ. Yesus yang tidak aku bawa dengan murid-murid ini, dia suruh murid-murid pergi sendiri. Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Kong respon Yesus apa? Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Dan ini ayat yang saya bilang ke saudara waktu kapan itu. Itu para pengikut setan bangga sekali. Tulis ayat-ayat ini pada orang pe sepatu, dorang pe baju, dorang pe topi. Tuh. Tulis ayat ini saudara. Kong saudara ini suka sekali dengan tuh lagu-lagunya war-war, so tahu-tahu setan pe orang. Saudara ngefans dengan orang-orang itu. So tahu-tahu dorang mengaku kalau dorang itu setan pe orang. Kok heran. Anak-anak Tuhan kata. Anak-anak Tuhan kok suka tuh orang-orang begitu. Ampun. Saudara lihat ini tuh Kristen masa kini tuh. Setan pe orang itu orang puja-puja. Saudara lihat ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini bayangkan nih. Ini kepada murid-murid, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ini jaminannya. Ya kan? Nah, sekarang ayat 20. Ngoni so usir setan tuh, setan takut tuh pengoni dengar baik-baik. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nama cuma terdaftar di gereja kok bangga sih? Pastikan nama kita terdaftar di sorga. Jangan serta cari. DP nama soalnya ndak ada. So tutu dengan abu rokok. Kenapa sih dapat liang DP nama? Aduh, so punung abu.
Ada pelayan-pelayan tertentu yang bahkan ya masih bisa melakukan pelayanan mujizat. Padahal dorang penah masuknya tidak ada. Coba saudara. Ya. Saya tahu dari mana. Misalnya yang Yesus bilang, undur kau, aku tidak mengenalmu. Berarti engkau penah masuknya tidak ada. Aku tidak mengenalmu. Oh Tuhan, bukankah kami mengerjakan mujizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Aku tidak mengenalmu. Undur kamu. Undur kamu pembuat kejahatan. Ya kan? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kok dorang kejahatan yang tidak ada daftar di situ. Yang ada di situ daftarnya cuma ini kan Yesus kata-kata saudara. Yang didaftarkan oleh Yesus ini. Mereka kan berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang. Saudara suka Tuhan itu terus terang kapan? Terus terang nanti kalau terang mati atau terus terang sekarang? Soalnya kalau terus terang sekarang banyak orang sakit hati. Sudah juga mau bilang Tuhan penjaga. Biasanya bilang pendeta yang penjaga. Nah, DP khotbah ini keras. Sangat menyakitkan hati, menyinggung orang hati. Bagaimana sih kecuali yang bilang kita. Saya akan membaca ayat Alkitab yang juga ada di Alkitabmu. Kan ada ayat lain, kenapa tidak pakai ayat lain Jo? Yang kan, ini kan manusia. Nah bayangkan kalau manusia-manusia itu ternyata ada di antara saudara. Yang terus saja merasa kalau khotbah ini keras. Kok aku mau suka Tuhan berterus terang kapan? Nanti tunggu orang mati. Mau suka dia bilang, enyah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Lebih baik kan dengar sekarang. Jadi ada kesempatan untuk sadar. Ada kesempatan untuk diperbaiki. Ya. Sehingga nanti saudara akan dengar Tuhan bilang apa? Mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Selamat datang hambaku yang setia. Kan bagus begitu. Daripada enyahlah kamu pembuat kejahatan. Saya bilang ke saudara, waktu orang hati soalnya tidak dengan Tuhan, apapun yang kau lakukan sebenarnya itu adalah kejahatan. Nah, toh, jangankan cuma masuk gereja, sampai melayani kejahatan. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya DP hati soalnya tidak dengan Tuhan. Dia bukan lagi kekasih Tuhan. Toh, masuk surga. Dia cuma mau reken kalau berapa mahkota dia mau dapat. Berapa bintang. Ya kasih. So bilang Akang pasti engkau yang masuk surga. Dia cuma mau reken kira-kira istana model apa. Itu kita mau dapat. Uduh bayangkan di surga nanti. Apa? Saya dengar. Aduh pokoknya tuh orang mau suka makan apel. Ting. Apel sudah di tangan. Kong kata dia makan. Cuma itu tuh dia ingat-ingat. Itu kan berarti nak masuk surga engkau. Pokoknya semua yang orang ingin, semua tiba-tiba so ada di muka. Ya kasihan. Ini itu surga di mana itu dia ada mimpi-mimpi. Tuh, ini surga di negeri dongeng. Saudara, tuh, kalau surganya Alkitab bukan begitu dia model. Surganya Alkitab nanti saudara apa? Pekerjaanmu di sana memandang Tuhan, menyembahnya, memuliakannya. Duh, masa begitu? Kok nggak bisa itu tidur?
Hah? Habis itu bangun kontorang ibadah. Kong tidur ulang kong. Kalau engkau masih rencana mau tidur, nggak usah masuk surga. Tuh, saudara bayangkan saudara berdoa kon Tuhan dah tidur. Tuh, malaikat dah tidur. Dorang pekoi gagah sekali di sana ya. Coba. Yang perlu tidur itu torang. Yang ini karena torang tuh ada tubuh jasmani. Jadi torang perlu tidur. Sampai di surga masih mau ingat tidur. Hele setannya ndak jadi tidur apalagi malaikat. Coba saudara pikir setan jadi tidur. So? Justru waktu engkau tidur dia datang. So, kong dia kerja. Sedang setannya ndak pernah istirahat. Kontorang di surga kurang ingat istirahat. So, itu pastinya nama masuk surga. So bilang akang itu tadi kalau mau ikut kita PHT tadi belum mau berhenti itu menyanyi. Yang tadi saudara yang ada di hati saya mau terus-terus lagu kau yang ku ingini. Tapi kira Tuhan juga tahu tapi hati. Ya, marjang sampai nih yang dapat nyanyi ini kaget solala dorang. Ya ampun, mulai dari ingin sampai so pastiu. Ya ulang lagi. Ya ulang lagi. Apa saudara? Torang mau ke surga. Latih dirimu hidup dengan cara surgawi ketika kita masih di bumi. Ya, ini persiapan, ini tanda orang yang sedang dipersiapkan untuk ke surga. Saudara sudah menyukai surga ketika kau masih di bumi. Ya, kau tunduk kepada hukum surgawi ketika kau masih di bumi. Kau hidup dengan cara surgawi ketika kau masih di bumi. Ini itu orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk ke surga. Yang bilang, oh masalahnya begitu tuh surga. Aduh ini saya dengar kalimat seperti ini, kalimat dari dokter. Dokter yang terkenal. Yang bilang masa di sana habis tidur ibadah. Habis ibadah tidur lagi. Jadi begitu dan angkau pengertian tentang surga. Nah itu lama-lama Yesus bukan Allah. Nah itu kan. Saudara ini hati-hati. Hati-hati waktu saudara membiarkan ini racun masuk di kepalamu. Masuk di hatimu. Akhirnya saudara menolak yang benar. Tahu dari mana lah itu? Ini kan kenyataan masih hidup kok sekarang. Tuh, masih ada orangnya. Orang masih anggap pelayanannya berhasil. Tuh. Nah kalau cuma mau ukur keberhasilan, ya bilang, mana ada orang mau bilang berhasil kita berhasil. Masa berhasil begini? Soalnya berhasil masih dirembokan. Nah berhasil itu nanti kalau sudah di Amerika baru berhasil. Tuh. Sementara tuh tadi tuh pendeta yang tako mati tadi itu pendeta Amerika. Tuh. Kok nanti kalau sudah di Amerika baru berhasil. Sedikit pendeta Amerika yang kemudian mati dalam dosa. Coba saudara. Tuh. Coba sekali lagi. Latih dirimu percaya kepada yang dikatakan Alkitab. Jangan pakai ukuran manusia pada umumnya. Aduh. Terlaluan saudara. Tuh, Kristen masa kini. So itu ada yang merasa jadi anggota DPR lebih tinggi dari anggota kerajaan Allah. Tuh, jadi kandati dia untuk mendukung para calon kandati nih usah masuk gereja. Dan mendukung orang-orang tertinggi soalnya. Loh, kamu menghina Tuhan. Iya, ini cerita sungguhan. Sebenarnya saya kagum sekali saudara. Dengan waktu itu pernah jadi aparat kan. Bapak itu. Masalahnya saya lihat ada video yang dibagikan. Ya, dia so pakai jas, pakai dasi. Dan orang waktu mau bertanya bilang sorry saya mau ke gereja. Ini gak peduli. Ngoni mau bikin apa kita mau pergi gereja. Tuh. Terserah ngoni mau bikin apa kita gak peduli bang ngoni. Tuh. Ada saatnya nanti kita pulang gereja.
Mar sekarang kita mau pergi gereja. Nah saya tahu orang itu ya. Dia bilang dia kalau tidak salah tiap 4 tahun atau 5 tahun sekali ganti DP Alkitab karena pasti rusak. Karena dia sebelum kerja dia akan membaca Alkitab. Taruh tanda jadi ya 4 atau 5 tahun sekali so mesti ganti DP Alkitab dari so rusak. Nah itu no. Itu tuh bapak tuh dia bukan pendeta. Bukan pendeta tapi orang yang mau mengasihi Tuhan. Kemarin apa kotek lemarinya? Ada pendeta mana itu? Dia bilang dia mau menjawab WA saja. Dengar ya. Menjawab WA sementara ibadah. Dia tolak. Dia ini selain dia pengusaha ya, dia waktu itu juga ya developer. Developer jadi ya itu. Jadi kalau ada proyek-proyek tertentu ya, apalagi waktu mereka mesti rapat untuk menentukan siapa yang pegang dapat proyek ini. Tiba-tiba dia dihubungi hari Minggu. Dia sementara di gereja. Sudah tahu enggak? Dia so tahu ini dia dihubungi oleh ini rapat rapat proyek no itu. Mereka mau menentukan siapa yang pegang proyek ini. Tender. Dia bilang, tahu enggak? Waktu dia lihat itu nomor masuk, dia langsung dalam nama Yesus. Tuh. Walau gagal ini proyek, kita enggak usah pegang. Tapi dalam nama Yesus, kau ini boleh ganggu kita ada acara dengan Tuhan. Dia bikin mati saudara. Dan dia enggak pernah takut kalau dia tidak dapat tender itu. Dan sejarah mencatat, gembalanya bercerita. Setelah itu mereka, Pak kok tadi ditolak, sorry saya sedang ibadah. Oke Pak ya. Tetap tender itu jatuh di tangannya. Tuh. Dia tadi so siap, so rela. Kalau taunya enggak dapat, enggak apa-apa. Kau yang kuingini lebih dari segalanya. Tuh. Jangankan di bumi, di sorga pun aku tidak menginginnya yang lain. Satu-satunya keinginanku adalah Engkau sendiri, Yesus. Ini kan khotbah yang menyakitkan hati tuh. Khotbah yang tidak manusiawi kan. Kenapa saudaranya tidak berharap khotbah itu surgawi? Karena ini berita sorga. Yesus turun jadi manusia. Diperingati oleh mayoritas umat Kristen dunia. Ya. Rasanya kalau nyandak peringati Natal kamu masuk neraka. Biar nyandak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Nggak usah taat, nggak usah setia. Yang penting ngoni awas kalau Natal nyandak baking. Nyandak pasang lilin Natal masuk neraka ngana. Jadi biar hidup kacau, pokoknya baking kalau Natal. Betul-betul nyandak dipikir. Dan ini yang terjadi masa kini. Di gereja ini saya tahu sekali. Pokoknya kalau sebulan Desember justru susah dikira orang. Iya. So sekian waktu model begitu. Surga kan di mana-mana katuun. Gimana pendetanya dia aneh. Tuh. Ya kasihan. Cintailah Tuhan. Jangan berkurang rasa cintamu. Jangan setelah bulan Desember saudara kurang bingung cari baju. Tuh.
bikin bersih rumah. Ya, akhirnya nak masuk gereja karena dia so lelah. Kalamaring baciraros 1 hari 1 malam. DP besok belum leh kalau sudah masuk abu di mata. Nyandak masuk gereja dia dari kalamaring kok ada baciraro kon tak masuk abu di mata. Jadinya nak masuk gereja karena mau menyambut Natal. Hari besar, hari sukacita. Kan dati nok sama 1 kali nanti tanggal 25. Ini kan baru tanggal 1 pendeta. Lihat ini. Tuh, tanpa sadar sebenarnya orang Kristen itu diikat oleh tradisi. Iyo kalau tradisi itu menyelamatkanmu. Kalau tradisi itu ternyata cuma untuk membuat dagingmu puas. Tuh. Pendeta kalau nak mau kasih berhenti ini ibadah-ibadah. Banyak diskon kasih yang sekarang di toko pendeta. Oh, kalau orang mau ibadah terus, kong ini diskon nang, kong orang dah nak pakai baju baru. Oh, kasih yang so bilang akang di sini nanti kita batamang akangnya ndak pakai, orang yang ndak beli baju baru. Angkat tangannya ndak pakai baju baru nanti kita baku iko. Batamang nanti saudara Lilia, anta mau pilih baju yang paling tua di situ. Kok pakai supaya saudara tahu ya. Porto orang di sini itu, aduh, orang PHT menginginkan Tuhan itu yang Tuhan dah cari. Yang setelah Natal, malah dia jadi jarang masuk gereja. Kayak apa? Ini kan Natal, banyak kesibukan. Bagaimana ini dia? Tak kira kalau Natal, kalau sungguh-sungguh ingat Pak Tuhan, no, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember, harusnya orang masuk gereja terus. Itu bernama ingat Tuhan. Jangan justru karena, bayangkan ya, dulu saya pernah tahu saudara ibu pendeta dulu, ada satu lagi itu yang saya suka sekali dulu. Ya. Itu juga di Amerika, Los Angeles. Florida kok deh. Florida. Dia itu saya tahu dari tahun ke tahun. Jadi dia kalau sebulan Desember, dorang pe ibadah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Tiap malam ibadah. Justru karena bulan Desember. Nah kalau di sini, kalau sebulan Desember, sudah peklar perayaan Natal, sudah solibur, gereja solibur. Nah nanti hari Minggu. Itu juga pendeta baku mengerti yang orang dari, aduh banyak kesibukan namanya juga katuk bulan Desember. Jadi orang kan, aduh baku-baku mengerti. Tuhan tolong kasih yang 4 orang. Tuh. Soalnya belum lama saya dengar pendeta yang bilang-bilang apa tergantung Roh Kudus. Kalau Roh Kudus atur seperti apa biar nanti Roh Kudus yang atur. Jadi kita tidak percaya itu begitu. Tuh. Yang namanya kalau Roh Kudus bekerja, pendeta itu teratur. Tuh. Kalau so bilang cuma 30 menit khotbah, mesti 30 menit. Mesti taat. Karena kalau Roh Kudus bekerja teratur. Tuh. Dorang mau cepat pulang dari banyak acara. Belum mau menimpang baju. Saya baru dengar saudara. Kita baru dengar baru kelamarin. Saya bikin, loh tak kira tuh hari dia bilang, dia justru gano kalau gereja itu atur-atur tuh waktu khotbah. Kong kiapa sekarang angko so aneh. Hah? Apa karena gereja besar yang undang pangana? Kong langsung kalah. Bukankah seharusnya? Loh terserah. Ngoni mau undang ulang atau nyanda. Ya, saya pernah saudara. Ya, pernah diundang untuk khotbah. Bilang jo, Bank Indonesia. Tuh, Manado sana. Tuh. Waktu saya sampai sana jam 7. Jam 7 pagi. Kan kita sudah datang jam 7 pagi. Waktu saya sampai situ, dari waktu mereka menelpon tidak bilang kalau itu berapa lama. Tuh. So sampai di sana, lalu dorang sebelum tak kumpul, tuh karyawan, saya diberitahu
Di situ tidak boleh lewat 30 menit. Pokoknya mulai dari menyanyi pertama sampai amin. Mesti 30 menit. Kita cuma ada baca. Pokoknya kita nyanyi bilang iyo. Oh, lalu mereka bilang sampai siapa? Lydia Nur Said kalau tidak salah. Pernah diundang di sana. Kalau kita mau bapak diang, no? Dengar orang bilang, dalam hati siapa suruh dipanggil pak kita. Enggak udah. Waktu itu menyanyi memang betul-betul cuma satu lagu dan cuma satu kalinya, enggak pakai ulang-ulang. Lalu saya biarkan Roh Kudus bekerja. Iya. Khotbah kita enggak pernah lihat jam sampai habis. Dan saya masih ingat waktu itu karena itu karyawannya enggak banyak sebenarnya. Mungkin 40 ya, sekitar begitu ya. Dorang cuma atur kursi baku mengada kalau begini ya. Dua sisi dan kiri kanan. Lalu saya berkhotbah dan saya ingat saudara waktu itu, nih tahu apa karena masih pagi stok. Semua talia rupa dang tak kancing begitu. Pokoknya ada paling sekali, tidak ada yang gelisah, tidak ada. Jadi kita khotbah pokoknya ukur sampai habis. Dan saya masih ingat sekali. Waktu saya bilang, mari kita berdiri dan tutup matamu. Lalu koordinator ibadah. Kepenuhan. Saya masih ingat sekali, dia ada di samping kiri saya. Justru waktu itu yang menghubungi saya bukan dia. Ya. Tapi kemudian saya diperkenalkan, oh ini yang koordinator ibadah, pendeta. Nah, oke. Saya ingat itu bapak-bapak. Bapak-bapak saudara. Waktu saya suruh tutup mata, kita kaget. Ada suara yang langsung tinggi saudara. Langsung tinggi, dia kepenuhannya tidak bisa tahan. Berarti tidak bisa tahan. Tuh. Dan saya terkejut. Waktu amin, lihat 1 jam. Dan ya sudah. Kita so siap tidak diundang lagi. Karena ini kan melampaui waktu tuh. Saya udah mati. Tuh. Yang jelas saya membiarkan Tuhan bekerja. Waktu saya pulang saya dihubungi langsung hari itu juga. Apa pendeta bersedia? Pendeta 1 bulan 1 kali khotbah di sini. Hah? Tapi tak kira kita sudah lewat waktu. Kayak apa kok 1 bulan 1 kali. Saya bilang, oh terserah kalau memang berpikir seperti itu. Dan saudara tahu apa? Tidak pernah diundang lagi. Berarti ada yang tak. Padahal itu. Jadi itu koordinator ibadah. Tentu karena dia rasa dia Tuhan. Dia justru malah berencana. Kita 1 bulan 1 kali khotbah di situ. Dan gagal. Tuh, gagal. Dan ya sudah tuh. Yang jelas saya sudah melakukan apa yang Tuhan suruh, tidak ada yang kita takut. Silakan kalian putuskan. Petrus bilang, mana yang tepat? Petrus bicara dalam Roh Kudus. Tuh, Petrus yang tadinya pengecut. Kemudian dia waktu dipenuhkan Roh Kudus sangat berani. Itu tuh Petrus. Bayangkan di depan mahkamah agama dia bilang, silakan kamu putuskan sendiri. Mana yang benar di hadapan Allah. Tuh, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Itu tuh. Jadi apa Petrus tidak tertib? Hah? Tidak taat. Dia bilang ketaatan itu taat kepada Allah, bukan taat penghuni. Tuh orang harus taat kepada pemerintah. Sebagai warga kerajaan Allah, kita harus taat kepada pemerintah. Selama ibadahmu, ketaatanmu kepada Allah tidak diganggu.
Ulang. Alkitab mengajarkan kita untuk taat kepada pemerintah. Pemerintah adalah hamba Allah. Tuh, Roma 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Tapi sejarah juga mencatat. Loh, kisah para rasul mencatat. Paulus melawan pemerintah. Petrus melawan pemerintah. Daniel melawan pemerintah. Daniel melawan pemerintah. Waktu apa? Bukan dia korupsi. Daniel adalah justru karyawan kerajaan yang sangat bersih. Sangat taat kepada peraturan yang menguntungkan kerajaan. Sampai satu saat ada peraturan pemerintah. Dalam 30 hari ini tidak boleh ada yang menyembah Tuhan yang lain selain menyembah raja. Nah, Daniel melawan perintah raja walaupun jelas ancaman hukumannya. Kamu akan dilempar ke kandang singa. Lalu Daniel taat. Taat kepada Allah. Siapapun itu. Kalau itu akan menghalangi dan membatalkan ketaatanmu kepada Allah, dia dipakai setan. Gimana sih? Jangan batalkan ibadahmu kepada Allah. Udah, orang kan mesti takut kepada pemerintah, taat kepada pemerintah. Lah ini bagaimana? Nah ini gereja masa kini itu model begitu. Jadi sekarang saudara-saudara, yang jelas saya ada di sini untuk memberitahu firman Tuhan. Kok nyandak begitu pendeta, kok gitu orang nyandak ada doi dah. Kok mau bikin cookies dang? Mau beli stoples dang? Stoples bertahun-tahun so rusak semua. Orang mau bilang apa nanti kalau orang enggak ada? Jangankan cookies lain, hele biji-biji tuh enggak dapat baking. Engkau mau suka dapat biji-biji? Nanti Tuhan taruh biji di ginjal. Biji di empedu. Tuh, bagaimana ya? Mana juga tuh. Langku lebih suka tuh lain tuh. Mau suka tuh mana? Bayangkan gara-gara kong orang lain ada waktu mau baking cookies. Kayak beberapa ratus toples aku mau baking. Kong sampai hari ibadah le, Sony boleh ibadah dia dari baking cookies. Apa? Kayak apa? 100 toples mau baking. Iya, mat orang jaba jual cookies. Aduh, kasih yang saudara. Jangan cari-cari itu alasan kok. Jangan cari-cari itu alasan. Coba baca dulu tuh yang cari-cari alasan. Lukas 14 atau tuh, yang cari-cari alasan. Saudara kamu suka cari alasan tuh, mari orang cari. Orang cari dulu tuh. Yesus bercerita tentang orang cari-cari alasan. Jangan orang cari. Ini Yesus bercerita ya. Ini bukan Rona bercerita. Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, bayangkan semua mulai itu perjamuan. Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, bayangkan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Keterlaluan undangan begini. Bayangkan semua mulai masih mau dipanggil pada orang. Kali lagi ini Yesus bercerita. Terus. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf.
Siapa? Siapa yang minta maaf? Ini orang-orang yang diundang. Maka puji karena dia dapat undangan. Siapa rupa orang? Tuhan pilih. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Itu ada hari lain. Yang lain berkata, aku baru kawin. Aku bulan madu dulu. Aku tidak dapat datang. Tentu selain. Mau kawin no. Baru mau ukur baju. Tuh, baru mau hubungi catering, hubungi banyak sekali. Mau coba makeup, mau ini dan mau itu. Belum mesti jaga diri jangan sampai kecelakaan. Kurang kaget ya. Ada dudu-dudu. So mati gue tuh mempelai. Gimana le ini? Loh, itu kan cerita betul. Coba itu di Indonesia. Kalau kau tuh mempelai so 60 tahun. Oh mungkin dia kasih yang memang so tua. So ini boleh kawin kok ada paksa. So, ini tuh mempelai umur 19 tahun. Sementara ijab kabul. Tuh, mempelai pria di dalam. Tuh mempelai wanita lengkap dengan DP. Semua DP dekorasi di kepala semua. Ada duduk. Soba sandar. Dorang lihat kata memang dapat lihat dia solola. Kaget setelah kelar kan. Semua kan kelar. Tuh di dalam semua kan luar kemari. Mau jumpai dia. So mati kote. Oh Tuhan ya coba. Tuh orang kan keterlaluan. Dia besoknya, ini boleh datang kita, tetangga ada kawin. Ya gimana lagi. Coba saudara kan alasan banyak sekali tuh. Siapa yang kawin? Tetangga. Hah? Coba. Tuh. Tetangga pesudara. Aduh kasihan pusing. Coba saudara. Yesus yang cerita sekali lagi. Dia sedang mengajar kita. Tidak ada yang sama penting dengan undangan surga. Orang pandang enteng ini meminta ampun. Saudara suka enggak? Waktu saudara perlu sekali, kong Tuhan remehkan kamu. Orang suka tuh, orang belum minta Tuhan saya jawab. Orang suka begitu. Orang minta 1 Tuhan kasih 10, itu orang suka sekali. Maka kalau saudara minta-minta 10 bulan ya enggak jadi-jadi. Ya, no. Ya. Siapa kok Tuhan begitu? Angkonya enggak pernah tanya, "Kiapa kong angko begitu?" Kenapa kau terus saja mengabaikan Tuhan? Mau tunggu apa? Kalau saudara lihat Taurat, ya, ini semua alasan ini alasan Taurat. Tuh. Ini kalau peraturan di Taurat begitu saudara, ya, yang baru kawin dia nih boleh berperang, begitu kalau nggak salah, ya. Itu diatur, Taurat atur, ya, yang baru kawin nih boleh suruh berperang. Ini yang Yesus pakai. Yesus pakai jadi DP cerita. Lalu ada orang lain, kenapa? Sedang Taurat bilang begitu. Kenapa Yesus cerita? Baca Taurat itu latar belakang. Supaya saudara tahu. Yesus bercerita apa? Dia sedang beritahu. DP peraturan lebih tinggi daripada apapun. Perjumpaan dengannya lebih tinggi daripada apapun. Jangan cari alasan.
Yang baru mau punya usaha dan apa? Itu Taurat mengaturnya. Enggak usah. Dan Yesus tadi bilang itu jadi alasan dan itu tidak berlaku dalam kerajaan Allah. Setelah Yesus datang, dengar baik-baik. So itu jadi kalau saudara baca perjanjian lama, so bilang akang periksa perjanjian baru ada bilang apa tentang itu. Jangan pakai tuh perjanjian lama. Allah, kenapa orang udah pakai air suci? Bagaimana kamu ini? Baca Alkitab. Perjanjian baru Yesus datang dan bikin apa? Para rasul kemudian melanjutkannya. Mereka tidak melanjutkan sesuai dengan dorang pikiran. Dorang lanjutkan sesuai dengan apa yang Yesus bilang. Oh, jadi sekali lagi kalau baca Taurat, kalau tidak diulang di perjanjian lama, perjanjian baru, jangan baking. Itu cuma latar belakang cerita. Paskah, pakai darah gosok di pintu. Sekarang ya enggak usah. Oh, kamu aneh sih. Paskah Yesus dengan murid-muridnya kan ada catatannya. Kok Yesus sudah suruh orang beli darah, kok gosok di pintu. Aneh. Itu jangan ulang saudara. Jangan merasa ini ibadah yang lebih berkenan Tuhan. Mana di dasar ayat? Kenapa ya? Taurat bilang, loh bagaimana kamu ini? So itu kan berulang kali di sini dibahas. Yesus bilang, kamu sudah tahu. Ya? Taurat mengajar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu. Berarti dengar yang dia bilang. Jangan pakai yang Taurat Dabeki bilang. Dia bilang dulu kalian sudah tahu ini toh. Sekarang aku datang dan bilang ini yang harus kalian lakukan. Loh, jangan ulang tuh hari. Aduh. Nah ini salah satu contoh ya saudara. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Ini Taurat. Siapa baru buat kebun anggur belum mengecap hasilnya tuh dia boleh pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dan jangan usah berperang. Nah, yang bertunangan ya, so siap-siap mau kawin, toh, jangan sampai kasih yang akhirnya angko mati kong orang lain nggak mau kawin pangan tunangan. Yesus datang, kong dia cerita. Bayangkan dia pakai itu alasan yang membuat orang merasa waktu itu diatur, ya salah satunya ini diatur. Oh. Dan Yesus bilang, itu bukan lagi alasan. Hah? Kerajaan Allah sudah datang kepadamu dan itu semua tidak boleh jadi alasan. Sedih sebenarnya. Sedih sebenarnya saya maksudnya melihat. Masalahnya kan dapat tahu tuh orang suka tuh mana. Kenapa? Karena itu yang di-share. Berarti kan khotbah begitu yang dong suka. Apa kita nih tahu? Harusnya kan kalau untuk memenangkan masa, iko Jon apa ini? Ini permintaan pasar. Kan begitu tuh orang kalau bajual. Bajual, lihat pasar di situ apa yang dorang inginkan. Itu baru tukang, itu sales yang berhasil itu. Ya, dilihat dorang butuhkan, dorang di sana kurang sepatu. Oh, kita mesti bajual sepatu. Gitu kan. Dorang pe baju besek semua. Oh, kita mesti bawa baju. Oh, dorang suka sekali beli baju. Oh, kita mesti bawa baju. Kan begitu. Sekali lagi, apa cuma kita tuh pendeta nih tahu? Hah? Kalau orang-orang suka apa kok teh? Pendeta kok ibaku bang artis adiki. Kayak apa nyanda bilang Pak Tuhan supaya memaklumi saudara.
Masalahnya kalau Yesus yang bilang begitu, lalu saya ada hak apa membatalkan apa yang Yesus bilang? Hah? Coba saudara. Kok kita pihak apa? Yesus bilang begitu kok kita batalkan? Kasihan. Aneh kalau ada orang lebih suka dengan orang yang membatalkan hukum Tuhan. Lo kan aneh kamu. Yesus yang bilang, kok dia senang sekali dengan pendeta yang membatalkan Tuhan P. Tuhan Yesus dia bilang apa yang ternyata pendeta itu bilang, oh enggak lah, Tuhannya enggak begitu. Tuhan tetap sayang dan maklum kok, orang kan manusia. Coba Yesus dia bilang tadi, kok pas apa? Bukankah itu semua manusia? Bukankah dia tahu manusia itu lemah dan tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan harapkan? Kok apa yang dia cerita begitu? Coba, orang belum kelar tuh cerita tadi. Tuhan Yesus bercerita. Coba, kasih kelar dulu ya. Lukas 14 deh. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu. Murka. Kita pe alasan begini Tuhan murka. Pendeta rekin mengerti, masa Tuhan murka? Aduh saudara, itu kan yang saya bingung. Coba orang bilang, susah ini pendeta ini dia, Samuel ini boleh. Lu bukan kita yang bikin itu hukum. Bukan saya, itu bukan kata-kata saya. Justru saya Tuhan gunakan untuk mengingatkan semua orang yang mau dengar. Bayangkan kalau saudara jauh lebih setuju dengan, akhirnya lebih suka dengan itu orang, dengan itu pendeta-pendeta yang, apa dong ada ayat nih, ini dong dia boleh, itu rupa ini kan cerita ini nanti dia semua pakai tuh kitab ulangan tadi, ini dong ada suruh pulang dulu. So bilang akang itu cerita zaman dulu. Ya, zaman Taurat dulu. Yesus datang dan dia bilang, ini cerita masa kini. Kamu sudah dengar, jangan berzina. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang cuma lihat, belum aku bawa, baru lihat. Kamu sudah berzina dengan dia. Coba kan saudara. Kok saudara mau pakai itu mana? Ternyata Daud istri banyak. Padahal Daud berkenan kepada Allah. Coba ini, saya kapan itu baca dan saya rasa-rasa mau tulis. Daudnya tidak terlalu banyak, Salomo lebih banyak 1000. Kapan kau pakai cerita Salomo jo? 1000 tarik. Yang akan Yesus waktu ditanya, Yesus punya jawaban tersendiri. Saudara mau dengar pas apa? Duh bukan main nih, gereja lain boleh, pendeta ini dia dengar tuh Tuhan Yesus udah bilang. Sementara orang Tuhan kan Tuhan Yesus. Orang lain, aduh Tuhan, Tuhan, kita mau jadi seperti yang Tuhan mau. Bukan ini, aduh kita mau cari tuh pendeta yang membenarkan ini. Loh, memangnya dia yang pegang kunci sorga? Kok kamu aneh sih? Coba ulang, belum kelar cerita tadi, Lukas 14. Coba belum kelar itu. Murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergi dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Berarti yang tadi dia maksud itu cacat rohani. Karena orang-orang itu tadinya tidak diundang. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian,
masih ada tempat. Kong. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergi ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ada orang tertentu, dia tidak pernah bermaksud mencari Tuhan, bukan Kristen. Jadi tidak menyebut Yesus itu Tuhan. Jadi dia berdoanya tidak berdoa pada Tuhan Yesus. Orang yang katanya berdoa pada Tuhan Yesus yang tidak berdoa pada Tuhan. Ini orang yang tidak cari pada Tuhan Yesus. Dia menyembah Tuhan yang beda, Tuhan yang lain. Dia anti kepada Tuhan Yesus. Yesus baku dapat yang dia, ikutlah aku. Waktu orang gereja tidak pernah mau lagi diajak oleh Tuhan, nanti saudara lihat Tuhan dipanggil orang lain. Nanti saudara terkejut. Waktu orang yang ternyata bukan Kristen, DP tempat ibadah bukan gereja, bukunya bukan Alkitab, tapi kemudian dia membaca buku mereka, buku lain, tapi dia menemukan Yesus di situ. Saudara yang baca Alkitab sampai saudara pastiu, saudaranya tidak pernah dapat Tuhan. Lihat di sini. Jadi kalau saudara masih ada sampai sekarang, masih di rumah Tuhan, masih membaca Alkitab, harusnya kan terima kasih Tuhan. Berarti ini anugerah untukku. Jangan biarkan tempatku akhirnya diganti oleh orang lain. Kita petampak itu. Jangan sampai orang lain ambil. Ini orang justru baku rampas itu kursi di luar kerajaan Allah. Itu jadi rebutan aneh. Dan ini masa kini orang rela melepaskan undangan kerajaan Allah hanya karena ada undangan para calon. Undangan caleg, undangan calon wali kota. Oh ini wali kota terpilih pendeta. Lalu kau meremehkan, kau dipilih Tuhan, kau meremehkan. Duh, bayangkan saudara. Belajar berdoa supaya orang ini benar-benar dicelikan mata kita untuk melihat keindahan di rumah Tuhan. Keindahan dalam firman-Nya, keindahan hadirat-Nya. Sehingga saudara apa? Lebih baik kita makan nasi taruh minyak angus. Ya. Daripada nasi dengan banyak sekali makanan. Tapi aku kehilangan perjamuan dengan anak Allah. Ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu, coba sama-sama. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara sudah dapat undangan? Kompandang enteng. Saudara suka enggak dengar kalimat ini? Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu. Oh, orang pendeta, sebelum dunia dijadikan orang sudah dipilih. Kok? So itu orang biarnya tidak datang, orang pasti masuk surga. Kau lebih mengutamakan undangan-undangan dari yang lain. Yang kau pikir itu lebih indah kan? Lebih bergengsi. Kalau masuk gereja lu kok di mana? Masuk gereja lu kok di situ. Yang tidak bergengsi.
Tidak ada seorang pun dari orang-orang telah diundang itu yang akan menikmati jamuanku. Pastinya tidak masuk surga. Oh, kasihan. Masih ada, Dek? Ganti perikop. Hah? Oh, itu. Coba. Karena ini kan masih satu khotbah. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun, ini masih pasal yang sama ya saudara. Ya. Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya. Ini sangat berkaitan dengan perikop yang kita berbaca tadi. Tadi kan itu cerita perumpamaan yang Yesus ceritakan. Ini Yesus langsung bilang, jika seorang datang kepadaku ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Domar dia pelayan khusus di gereja. Ya kasihan. Orang yang ada ibadah dari cuma mau dulu ibadah tulai kasihan, dorong petugas dorong mobil seragam. Dan betul loh. Ika pada umumnya ada, tuh dia pernah melayani. Dapat apa saudara? Ada mobil seragam kasihan. Kami menyadari cuma ini tuh hari ada diskon. Kalau pilih besok habis tuh diskon. Oh, ini tuh kasih untuk pelayanan. Nggak usah pakai seragam. Kayak berenan kok. Coba kok saudara tuh. Yang kan berbatal ibadah gara-gara mau sedikit itu yang ada guna. Ada lagi bunga di situ kasih itu. Maksudnya ada bagian tertentu yang kita merangkai diri ini supaya sedikit berubah dah akhir tahun. Sampai tadi waktu saya diingatkan, suami itu mau ibadah orang kemarin, mau ibadah orang yang kasih dia kita pikiran semua terganggu dari merangkai itu nanti dekali. Yang tidak ada hubungan dan tetap masuk surga. Aduh, ini tahu bilang bagaimana ini? Kau bakal saudara taruh kira di firman Tuhan. Kau akan melihat hati Tuhan di situ. Kalau saudara pun tidak merasa, tidak bisa lihat hati Tuhan, harusnya bertobat sekarang. Minta supaya Tuhan jadikan kamu. Karena kalau saya dapat Tuhan kayak kerinduan kalau apa? Mau menginginkan Tuhan, maka sudah pikir gampang. Ada yang lain di luar sana. Kalau matamu belum pernah terbuka untuk menyadari indahnya firman Allah, indahnya Yesus itu, saudara pasti akan lebih tertarik dengan yang di luar firman Allah, di luar keinginannya, di luar kehendaknya. Kau kan merasa kau sangat dimenari. Yang ditawarkan dunia lebih menarik daripada yang ditawarkan Tuhan. Sampai hatimu dijamu, saudara rasa lebih baik kita makan tempe daripada kita makan makanan besar. Tapi aku abaikan undangan Yesus. Aku abaikan pertemuan dengannya. Harusnya saudara, nanti saudara pulang di rumah berdoa, aku baca ulang cerita Lukas pasal 14 ini. Baca ulang.
terkejut. Sedangkan seusai setan Tuhan bilang, yang kamu berbahagia waktu namamu terdaftar di sana, bukan terdaftar di Dikti. Kan orang kalau sudah lulus zaman sekarang sudah jadi tipu. Orang itu kuliah atau nyanda ada sekarang misalnya Google ya, ada di aplikasi Dikti. Iya, dapat dari situ ya, lulus kuliah tahun berapa, lulusnya kapan. Yang nyanda tahun ini berarti yang ada namanya pernah kuliah. Atau berarti alma matermu, universitasmu tidak terdaftar. Abal-abal maksudnya. Biar terdaftar di Dikti le. Saudara akan terkejut turun kami. Siapa kamu? Aduh Tuhan, keterlaluan nih. Di Indonesia kita terkenal bahkan di Asia Tenggara. Orang-orang karena saya bersyukur sekali kalau aku dapat dengan kita, kalau boleh foto dengan kita, kau apa deh? Kalau setan nih foto denganmu. Bangga sekali dia. Semua setan ikut pak kita ya. Belum takut bikin kalian ikut begitu. Nanti dia, engkau mau berusia setan di mana? Nanti kalau aku tolong usir. Aku tolong setan kalau aku tolong akan mau usir itu setan. Kamu mau ke mana? Sekali lagi saudara. Sebab itu kalau saudara membaca Tuhan kita, jangan biarkan saudara. Kalau saudara tidak belum mengerti Tuhan kita, lebih baik kita ajar saudara. Baca dulu tuh perjanjian baru. Nanti kalau engkau sudah mengerti baru baca tuh perjanjian lama. Jangan baca perjanjian lama dulu, kalau tidak baca tuh perjanjian baru. Akhirnya dia tidak mengerti. Dia cuma sudah tuh perjanjian lama. Kamu tidak baca Yesus bilang apa? Baca dulu perjanjian baru. Sampai kau cinta firman Tuhan, baca di belakang, baca di perjanjian lama. Jadi pendeta ini kau ajaran lain daripada aku salah berpikir ya. Tidak perlu baca berulang kali itu. Perjanjian baru baca berulang kali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ulang. Baca kisah para rasul. Baru baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Coba saudara, jangan dibaca dulu tuh Bilangan, Ulangan. Apa ya? Berkatmu berlimpah-limpah. Roti makananmu, air minumanmu, segala penyakit dilalukan. Saya tidak bilang itu tidak akan terjadi, toh. Saya yang bercerita kepada saudara mengalami semuanya. Tapi itu bukan inti ibadah. Sedang berdoa saja dia minta baik. Gimana ini? Nyala minta baik bukan kasih baik. Tuh orang yang minta baik sampai dia mati yang tidak baik. Yang tidak baik sampai dia mati. Sampai dia marah Pak Tuhan. Nah, coba saudara. Akhirnya saudara sudah berdoa Pak, setan yang pakai di situ. Toh? Setan yang pakai bangku itu dulu. Tuhan yang nak mendengarkan doa. Lebih enak dari kita ya. Aku minta doi. Apa deh? Ada tawaran tiap minggu. Aku pilih mana? Ibadah ini 1 juta. Ini proyeknya dia langsung dapat 10 juta. Aduh kasihan. Saudara hati-hati ya. Jadi sekali lagi saudara, semakin hatimu dijamah oleh Tuhan, disadarkan semakin saudara akan tahu mana yang ada nilai.
saya terganggu dengar itu. Penjelasan surat Ibrani. Surat Ibrani kan ditulis sebenarnya untuk orang Ibrani. Orang Ibrani yang membuka hati kepada Yesus, yang menjadi murid Yesus. Ternyata waktu itu orang-orang Yahudi yang menerima Yesus benar-benar mereka dikucilkan juga. Ini boleh kerja, dipecat dari semua pekerjaan. Nggak ada bos yang mau terima pada orang. Karena orang mau jadi Kristen, terima Yesus, ditolak oleh keluarga, tidak diterima di mana-mana. Pada orang lingkungan benar-benar mereka dikucilkan. Dan surat Ibrani mengancam mereka. Jangan biarkan, maka kita kata ini, orang yang Ibrani pasal apa? Itu murtad. Coba lihat dari ayat 5 deh. Coba baca tentang 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bayangkan ini. Coba ayat 5 deh. Mesti saya benar. 4 ayat ini. Sudah diterangi ini? Sudah diterangi? Sudah diterangi ini? Sudah pernah mengecap karunia surgawi? Mendapat bagian dalam Roh Kudus? Terus mendapatkan penjelasan firman Tuhan yang baik. Bukan cuma 5 menit, 10 menit, 30 menit sudah lalu lama. Dijelaskan sejelas-jelasnya kepada saudara. Bayangkan sampai saudara ibadah, beberapa yang masih suka dengan, masih duduk dengan, dan kita kasih terus. Coba saudara, kalau saudara masih meremehkan itu ya di mana-mana. Kalau lihat di sini, yang tadi murtad, lu kasih. Nggak mungkin dibaharui lagi. Kurang tunggu mati masuk neraka. Tuhan nggak terima pertobatannya. Pantas tuh pendeta tadi tuh. Tuh dilonggarkan ke dalam kamar pendeta yang dia bikin. Dia tanya, kira-kira apakah tanggapan Tuhan tentang kita? Kamu kan hamba Tuhan. Kamu kan pendeta, pengajar firman Allah. Tanya kepada Tuhan. Tuhan itu terlalu pada ente. Saudara selalu berpikir soalnya pasti masuk surga. Ditanya dengan siapa dah khotbah. Harusnya dengar, baca firman Tuhan dan takut hormatilah Dia. Masih diberitahu, masih diperingatkan. Justru karena kamu adalah anak Allah, Tuhan sayang. Tuh tadi yang saya
status dari 12 ayat 6 ayat 5 nih. Dan sudah lupakah kamu nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, apa? Saudara tiga. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak itu. Jadi kalau ada firman Tuhan yang sangat keras kepadamu, justru karena kamu dikasihi Tuhan.